وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتحنن وتفضل وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فطرني رب العالمين. Kita sambung kajian kita pada siang hari ini. Terakhir Habib Reza sampai mana ya Pak? Saya lupa nanya. Hah? Selesai? Siwak selesai? Sampai selesai siwak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang ada kitab, yang ada buku, bisa dibuka di halaman 18. Setelah ini masuk ke dalam praktek atau tata cara wudhu sesuai sunnah. Semoga ini bisa manfaat dunia akhirat. Jadi yang terpenting dari ibadah itu bukan sekedar ibadah, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala senang, suka sama ibadah kita sehingga Allah terima dan Allah kasih ganjaran. Dari sholat itu bukan sekedar bagaimana agar sholat, tapi kita berusaha sholat itu agar Allah senang, Allah suka sholat kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah kasih ganjaran. Menuntut ilmu ini bukan sekedar datang pengajian aja. Tapi bagaimana menuntut ilmunya kita biar Allah senang, Allah ridho. Sehingga Allah terima dan Allah kasih manfaat ilmunya dunia akhirat. Itu yang lebih penting. Jadi ada yang lebih penting daripada sekedar zohirnya. Nah, kita mengusahakan bukan hanya sekedar ibadah saja, tapi ibadah yang Allah SWT ridho, senang Allah itu dengan ibadah kita. Nah, salah satu usaha kita adalah mengenal ta'aruf, tafaqquh, berusaha memahami apa yang Allah inginkan dari ibadah kita. Ini wudhu sekarang. Kita masuk ke sunnah wudhu berikutnya adalah membasuh tangan hingga pergelangan. Ya. 1. Berniat dalam hati, aku niat mengamalkan sunnah-sunnah wudhu. Ini hadisnya ataupun dalilnya sesuai dengan hadis riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amalan itu hanya tergantung dengan niatnya. Dan hanyalah setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1. Jadi kata ulama, Imam Bukhari ini meletakkan hadis ini di awal Sahih Bukharinya. Pertama kali Sahih Bukhari itu kitab sahihnya paling sahih setelah Al-Quran. Itu Sahih Bukhari. Paling valid setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Nah, tapi Imam Bukhari sendiri ini ulama ya wali. Jadi beliau meletakkan awal dari sekian banyak hadis, yang pertama kali diawali dalam kitab Sahih Bukhari adalah hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Saking pentingnya mengawali segala sesuatu dengan memperbaiki niat. Jadi kalau wa innama itu dalam bahasa hadis ini, hanyalah setiap orang itu mendapatkan apa yang ia niatkan. Innama likulli imrin ma nawa. Maknanya yang dia tidak niatkan gak dapat. Yang dia tidak inginkan gak dapat. Jadi kalau seandainya kita punya niat kita ini pengen, misalnya itu ya, niat kita ini ingin bangun malam. Dengan niat saja Allah Subhanahu wa taala sudah catat, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibalahu hasanah wahidah, hasanah kamilah. Siapa yang ada niat kemudian belum mampu untuk mengamalkannya, dia sudah dapat 1 pahala. Bahkan sebuah hadis, kalau sudah
man awa ila firashihi wa huwa yanwi an yaqumal lail atau qiyamal lail, siapa yang menuju tempat tidurnya niat bangun malam, kemudian summa ghalabahun naum, kemudian dia terngantuk banget sampai kebablasan. Ini kebablasan itu sekali dua. Kalau tiap hari kebablasan itu namanya emang kurang niat, itu mah namanya ya. Ini sekali dua kebablasan. Maka Allah SWT tetap catat kutiba ka'annahu qawama minal lail. Dia dicatat seolah-olah memang bangun malam. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala pernah ditanya, pernah berbicara, kalian ini tahu nggak kenapa orang iman, orang Islam itu masuk surganya kholidina fiha abada, masuk surganya selama-lamanya, sedangkan beramalnya cuma 70 tahun, mungkin 60 tahun. Kadang-kadang ada yang baru balik meninggal, beramalnya nggak lama, berimannya nggak lama, tapi kok surganya selama-lamanya. Orang kafir begitu juga, kafirnya cuma 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun, paling lama itu. Tapi ketika masuk neraka kok selama-lamanya. Kenapa nggak sama saja? Mestinya kan kalau kita beriman 50 tahun berarti surganya 50 tahun aja. Ya minimal 50 tahun akhirat lah ini kan. Tapi ternyata enggak, kok selama-lamanya orang yang meninggal. Jadi kata beliau, ini kata Imam Hasan Al-Basri, karena niat. Sebab orang beriman itu dia niat kalau dia hidup sepanjang apapun dia hidup, dia niat untuk jaga imannya selamanya. Lah orang kafir begitu juga, karena kalau dia hidup akan selamanya tetap pada kekufurannya. Niatnya dia tuh selama-lamanya tetap pada apa yang dia yakini. Sehingga balasannya sesuai niat. Jadi hati-hati ini dengan niat. Nah kalau Nabi udah janji, saya kadang bilang sama santri itu gini, antum ini mau hafal Quran apa enggak? Hafalnya mau berapa banyak? Kalau seandainya nggak sampai hafal, padahal udah niat, tapi kok nggak hafal, berarti yang bohong tuh niat kita. Sekali lagi ya, yang bohong itu bukan Nabi. Nabi bilang innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang pasti mendapatkan apa yang ia niatkan. Innama. Berarti kalau kita udah niat, terus kok nggak bisa? Ada yang salah dalam niatnya, ada yang kurang kuat dalam niatnya. Jadi ada hanya sekedar mungkin hanya keinginan aja, tapi nggak ada niat yang sungguh-sungguh, maka Allah nggak kasih. Ada katanya mau alim, mau jadi ulama, tapi kok nggak jadi, berarti pasti salah niat Pak. Orang tuh kalau udah bukan karena Allah, hancur semuanya. Kalau udah bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya hancur. Kata Imam Malik rahimahullah taala, ini gurunya Imam Syafi'i bilang ini kaedah kita ini jadi prinsip hidup kita ini. Maka nalillah yatim, wa maka nali ghairihi yanhadim. Segala sesuatu yang karena Allah pasti akan sempurna, jadi pasti. Tapi sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah, hancur. Pasti ini. Kalau dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala bilang itu, wa yabqa wajhu kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini semuanya musnah. Dan hanya yang kekal itu adalah zatnya Allah. Sebagian ulama ini bilang maksudnya yang kekal itu yang diniatkan wajah Allah, mencari ridhonya Allah. Jadi kalau santri ini saya bicara santri karena sering gedutnya sama santri ya Pak ya. Kalau santri ini mondok, ada masalah sedikit, goyah. Ada masalah sama teman, berhenti. Ada masalah sama pelajaran, cabut. Ini pasti dipastikan niatnya bukan karena Allah. Sama juga kayak kita ngaji. Begitu juga, sama kayak kita ke masjid. Ke masjid, ketika ada masalah sama sesama jamaah, sama DKM, sama teman, akhirnya nggak ke masjid lagi. Ini pasti niatnya bukan karena Allah. Karena kalau niatnya karena Allah, sama aja. Mau orang benci, mau orang ngomongin, mau orang gak suka, sebenarnya sama aja. Cuma karena niat kita ini bukan karena Allah, sehingga ada godaan sedikit itu jatuh pasti. Ini pasti ini prinsip hidup ini. Semua yang diniatkan karena Allah selesai, sempurna pasti. Allah terima. Tapi begitu juga sama. Saya mau
perbaiki sholat. Tapi ketika mulai perbaikan sholat, mulai perbaikan akhlak, mulai perbaikan ibadah, mungkin ada orang ngomongin, tumben sholat, misalnya ini. Tumben, akhirnya orang malas dikatain orang mulu, dipandang sinis orang. Akhirnya berhenti, nggak jadi memperbaiki sholat. Berarti pasti karena bukan karena Allah ini. Pasti ini, semuanya ini. Maka penting sekali untuk membesarkan niat. Orang itu niat itu kalau yakin Allah dengar. Karena hakikat niat itu apa, Pak? Hakikat niat itu ngobrol sama Allah. Ini hakikat niat ini. Bapak ngomong dalam hati, niat itu kan ngomong dalam hati. Ya Rob, saya niat wudhu. Nggak ada ucapannya niat itu sebenarnya. Pokoknya dalam hati saya niat melakukan sunnah-sunnah wudhu. Itu ngobrol sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nggak merasa didengar oleh Allah, nggak bakal orang bisa niat. Kata Imam Fudail bin Iyad, aksiru minan niyati salihah. Berbanyak niat-niat soleh, niat-niat baik. Bapak sekarang ngaji itu niatnya apa? Niatnya apa dulu nih? Ya pokoknya rame-rame ngumpul aja, enggak gitu, enggak ini. Sayang banget maksudnya. Satu amal ini bisa niatnya banyak. Bapak niat ngaji untuk mengetahui sunnah-sunnah Nabi. Bapak kita niat ngaji untuk memakmurkan masjid yang belum niat i'tikaf. Niat i'tikaf dulu. Nggak ada bedanya nanti Bapak nggak dapat pahala kalau nggak niat i'tikaf. Jelas ya? Niat untuk ngajinya ini untuk kumpul sama orang-orang soleh, orang-orang beriman lah minimal. Kalaulah kita husnuzon dengan orang-orang beriman yang ada dalam masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, yang bisa memakmurkan masjid itu hanya orang yang imannya benar kepada Allah dan hari kiamat. Jadi kalau kita kumpul-kumpul sama orang soleh, besok di akhirat juga kumpul-kumpul dengan orang soleh. Niat juga untuk duduk di taman-tamannya surga. Niat untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul. Niat untuk lebih mengenal Allah dan Rasul. Banyak sekali niat-niatnya ini. Niat untuk menggugurkan dosa. Karena setiap kali orang yang belajar ilmu ini, jangankan duduknya, baru keluar daripada rumah, kata Nabi SAW saat ketika ada kakek-kakek datang, maja abik, Bapak kesini mau apa? Ke masjid. Nabi ingin mempertegas niatnya. Bapak kesini ini mau ngapain? Kata dia, jitu li'atlubal ilma. Saya maaf Rasul, saya udah tua, tapi saya pengen ngaji. Maka Nabi SAW bilang, absyir, Bapak harus bahagia. Ma mararta bihajar wala madar wala syajar illa astaghfarolak. Pak, tadi Bapak lewat pohon, tadi Bapak lewat batu, tadi Bapak lewatin tanah, semuanya minta ampun buat Bapak. Allah, itu baru jalannya, belum di sininya. Selama habis ngaji tadi, habis kita sholat, habis zikir, maka Nabi SAW katakan, wakalallahu bihi malakan, Allah Subhanahu Wa Taala wakilkan, tugaskan malaikat di setelah habis sholat ini untuk berdoa, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamu. Sekarang ini banyak malaikat-malaikat yang sedang doain, ya Allah ampuni ini orang, kasihani ini orang, ampuni ini orang. Enggak berhenti. Malam yuhdith, malam yadak musallah, selama belum pindah dari tempat sholatnya, belum keluar masjid, selama masih belum batal wudunya, ini malaikat sekarang sedang memintakan ampun buat kita. Allah karim. Yang kita inginkan keluar dari majelis ini nih, bersih, suci, dosanya bersih. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau seandainya mau minta sama Allah, mati itu habis ngaji atau ketika ngaji. Dulu Syekhuna Muhammad Syafi'i Munandar itu begitu. Saya pengen sekali meninggalnya itu dalam keadaan ngajar atau khutbah. Karena ini dalam kondisi benar-benar dibersihkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kadang Bapak kayak orang di ruqyah ketika taklim, ngantuk aja. Bahkan kalau ruqyah ngamuk-ngamuk ya Pak. Kalau Bapak kan ngantuk kan ini kan. Itu lagi di ruqyah emang, lagi dibersihkan ini kan. Jadi nggak apa-apa, terusin aja. Ya Allah yang punya mata gitu kan. Ya Rabb yang la takhudhu sinatu wala naum. Ya Rabb yang nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Tolong buat mata saya nggak ngantuk ketika ngaji. Sebagaimana Engkau buat mata saya ketika nonton tuh nggak ngantuk. Ketika nonton pengajian sepak bola ataupun juga apalah film, kok nggak ngantuk ini? Maka saya minta sama Allah, yang punya mata kita kan Allah bukan kita.
Minta sama Allah SWT biar nggak ngantuk. Kita ingin agar dibersihkan dosanya. Jadi niatnya tuh diperbanyak aja. Sayang, Bapak wudhu, sekarang kita masalah wudhu ya. Ketika basuh tangan sampai pergelangan, ini niatnya bukan nawaitul wudhu ali raf'il hadatsil asghar. Sebenarnya ya Pak ya, nawaitul wudhu ali raf'il hadatsil asghar itu di mulut. Karena niat wudhu menurut mazhab Imam Syafi'i itu di mana? Di muka. Ini sudah ada pembahasannya kita ya. Lantas biasanya ini anak-anak TPA diajarinnya kan ketika basuh tangan. Waktu basuh tangan atau anak TPA, anak sekolah, mungkin juga anak man, nggak tahu juga gimana ini gurunya. Semoga sih enggak ya. Jadi kadang-kadang ketika basuh tangan, ayo niat wudhu, semuanya niat. Nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghar. Betul. Lisannya, tapi hatinya itu niatnya bukan niat wudhu, tapi niatnya nawaitu sunanal wudhu. Saya niat melakukan sunnah wudhu, itu niatnya. Dalam hati itu saya niat melakukan sunnah wudhu. Kenapa? Sebab mencuci tangan itu serupa dengan kebiasaan kita, apalagi zaman corona, bentar-bentar cuci tangan, bentar-bentar pakai sanitizer. Cuci tangan itu bisa jadi kebiasaan, bisa jadi ibadah. Yang membedakan cuci tangan kita ini cuci tangan untuk wudhu sama cuci tangan untuk membersihkan tangan, apa yang bedain? Niatnya aja. Makanya fungsi niat itu salah satunya membedakan antara yang bukan ibadah, adah, dengan ibadah. Yang kedua, fungsi niat dalam fikih adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Al-farqu baina adah wal ibadah. Membedakan antara yang bukan ibadah dengan ibadah. Bapak pakai baju. Kita ini tadi pakai baju. Niat apa enggak? Kalau enggak pakai bajunya enggak niat, maka pakai baju biasa itu bukan ibadah, adah. Kita nanti habis ini makan, niat apa enggak? Kalau enggak niatnya untuk yang baik-baik, saya niat menjalankan perintah Allah, kulu washrabu. Allah suruh kita untuk makan, minum, wala tusrifu, jangan berlebihan. Saya niat makannya karena menjalankan perintah Allah, baru jadi ibadah. Tapi kalau hanya melakukan kebiasaan tapi nggak pakai niat, nggak jadi ibadah. Yang kedua fungsi niat adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Antara sholat qobliyah dengan sholat dengan sholat sunnah wudhu, dengan sholat sunnah hajat, semuanya 2 rakaat nih. Dengan sholat qodok subuh, yang membedakan semuanya hanya niatnya aja. Makanya ketika wudhu ini basuh tangan, niatnya itu saya niat melakukan sunnah wudhu. Jadi nanti mulai niat kayak gitu, tangannya jadi membasuh tangannya jadi ibadah. Kumur-kumurnya jadi ibadah. Sebab kalau nggak diniatin kayak gitu, kumur-kumurnya jadi biasa. Kayak kita kumur-kumur mau bersihin jigong aja, nggak ada nilai ibadahnya kalau nggak ada niatnya itu. Ketika masukin air ke dalam hidung, itu juga jadi pahala. Karena dari awal niatnya saya niat melakukan sunnah wudhu. Kira-kira jelas ya Pak ya ini ya, bisa dipahami ya. Nah ini jadi niatnya ketika basuh tangan itu bukan nawaitul wudhu'a, bukan, tapi nawaitu sunanal wudhu. Saya niat melakukan sunnah wudhu. Ini ada beberapa amil-amil di sini, nah kan ini kepala-kepala bukan KUA ini ya, ada kepala-kepala ini amil. Ini bagus ini. Nanti untuk menyampaikan kepada masyarakat, ya ini kalau nanti sunnah, kalau ngajarin anak-anak khususnya, niat dalam hatinya itu saya niat melakukan sunnah wudhu. Tapi dalam di mulutnya tetap nawaitul wudhu'a, saya niat wudhu. Ini karena sunnah melafazkan niat. Kemudian membasuh kedua tangan sampai pergelangan dengan menuangkan air. Sekali lagi, dengan menuangkan air dan tidak memasukkannya langsung ke dalam bejana. Jadi afdolnya, utamanya, kalau kita sekarang pakai keran, alhamdulillah.
Tapi mungkin kadang-kadang keran mati, airnya nggak ngalir, airnya nggak ngalir. Jadi akhirnya kita harus nyiduk. Nah, jangan masukin tangan langsung ke dalam bejana. Apalagi kalau bangun tidur. Nggak boleh. Itu sangat makruh. Memasukkan air langsung ke dalam kolam. Langsung ke dalam tempat air. Ketika bangun tidur khususnya. Terus kenapa? Karena Rasulullah SAW kata Abdullah bin Zaid bin Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qila lahu. Ini ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zaid. Beliau ada orang datang kepada beliau terus kemudian berkata, "Tawaddo' lana wudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Abdullah, engkau ini kan sahabat Nabi. Kami pengen wudu kami seperti wudunya Nabi. Tolong praktekin wudunya Rasulullah di hadapan kami. Kayak apa ini Pak? Ilmunya itu ilmu praktek langsung. Nggak pakai banyak teori ini. Ilmunya tawaddo' lana. Terus seketika itu juga ini Sayyidina Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi, langsung fada'a bima'in. Ini adalah ilmu. Dan ilmu itu sebagaimana harta, ilmu perlu dizakatin. Zakatnya ilmu adalah mengajar. Jadi kalau ada orang yang mesantren, ngaji, bertahun-tahun nggak diajarin, berarti ilmunya tidak dizakati sebagaimana tidak menzakati harta. Dosa. Apalagi kalau ditanya, diminta. Nabi SAW bilang, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin min nari yaumil qiyamah." Orang yang ditanya tentang ilmu, padahal dia tahu nih ilmunya. Ditanya tuh bisa ditanya karena diminta, atau ditanya maksudnya adalah perkara sesuatu yang kita tahu. Terus kemudian dia nggak mau ngasih tahu. Berani berapa? DP dulu. Kalau misalnya kamu mau minta saya ceramah, DP dulu. Tapi tolong hotelnya juga harus bintang 5. Sama pesawatnya first class. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Uljima bilijamin minar. Nanti di hari kiamat itu dibelenggu dengan belenggu dari api neraka mulutnya. Karena Allah Subhanahu wa taala udah kasih ilmu nggak dizakati ini malah ini. Ini hati-hati sekali ya. Nah, Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim ini diminta untuk praktek wudunya Nabi. Itu enggak alah wudu doang. Cari aja sahabat yang lain dah. Atau anak-anak kecil juga bisa wudu. Nah, karena beliau tahu ini punya ilmu, dapat wudunya Nabi, maka Sayyidina Abdullah bin Zaid ini langsung minta bejana air. Mana sini bejana airnya? Mana sini bejana airnya? Langsung wudu. Fa da'a bi'ina, langsung minta baskom. Fa akfa aminha ala yadai fa ghasalahu masalasan. Perhatikan caranya, detail ya. Kalau wudunya pakai baskom bejana, itu bejananya tuh dimiringin sehingga nggak memasukkan tangan langsung ke dalam bejana. Ini kalau kita wudunya di kolam. Kalau pakai keran aman, tangan kita nggak langsung ke dalam kolam karena takutnya ini kotor tangan. Terus kemudian dari Humran, Sayyidina Utsman pun demikian. Anna Utsman da'a yawman biwudhu'in fatawadda fa ghasala kaffaihi thalatha marrat thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddana wa wudu'i hadza. Sayyidina Utsman juga begitu. Saat ketika beliau diminta untuk mempraktekkan wudu, maka beliau ketika beliau menawarkan untuk mempraktekkan wudu, kemudian beliau minta baskom, terus beliau membasuh tangannya tanpa memasukkan, dimiringin baskomnya itu, biar tangannya nggak dimasukin ke dalam bejana. Dulu ada sahabat Nabi ini, ada sabda Nabi SAW, hadisnya Nabi SAW begini, idza staiqadha ahadukum, apabila salah seorang kalian baru bangun min naumihi dari bangun tidur, fala yaghmis yadahu fil ina. Kalau kalian baru bangun tidur kata Nabi, jangan langsung masukin tangannya ke dalam bejana. Jangan, ini bangun tidur, jangan langsung masukin tangannya ke dalam tempat air. Cuci tangan maksudnya. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena ketika tidur,
dia nggak tahu tangannya itu kemana. Bahasanya Nabi ini. Ketika namanya juga tidur ya Pak ya. Kadang grepe-grepe atau apalah macam-macam garuk-garuk. Macam-macam lah dia buat itu ketika tidur. Nah ini disebutkan dalam kitab Bustanul Arifin, saya ingat Imam Nawawi itu cerita, ada orang dengar hadis kayak begini, dengar hadis karena salah seorang kalian tidak tahu kemana tangannya bergerak ketika dia tidur. Ada orang dengar hadis kayak gini ngeledek, masa ini kan tangan saya, masa nggak tahu tangannya pergi kemana-mana, maksudnya ngeraba-ngeraba apa aja masa nggak tahu. Memperlekehkan, meremehkan hadis ini. Masa Nabi bilang karena kalian tidak tahu tangannya kemana ketika dia tidur. Terus orang ini dengan remehnya dia bilang, masa saya nggak tahu? Hadiyadi, ini tangan saya, masa saya nggak tahu tangan saya kemana? Akhirnya dia tidur malamnya itu. Besoknya tangannya itu udah masuk ke dalam duburnya. Gara-gara meremehkan hadisnya Nabi SAW. Nah ini hati-hati sekali kalau ada menemukan hadis-hadis yang seperti ini. Mungkin kita nggak paham maksudnya, mungkin kita belum tahu kandungannya, hikmahnya apa. Tapi pokoknya kalau itu daripada Nabi, udah taslim, terima. Nggak perlu komplain, apalagi sampai meremehkan. Semoga Allah SWT perbaiki semua amal kita dan ridho kepada kita. Ada pertanyaan Pak? Sampai sini silakan. Yang mau rukhsah silakan. Kalau ada soal jawab, kalau nggak ada alhamdulillah, nggak apa-apa. Ya Pak Wahyu. Baik, tentang kajian, tema kajian kita sekarang atau di luar kajian nggak apa-apa. Ya, lagi sholat, Pak. Ini masalah soft, Masya Allah ini. Pokoknya ada yang dirisaukan. Kita gini Pak ya, kita ini kalau risau sama sesuatu itu pasti akan ada gerak. Bapak risau sekali dengan korban bencana alam, pasti ada gerakan untuk membantu korban bencana alam. Risau sekali dengan anak istri, gimana biar makan, biar bisa makan, pasti gerak untuk kerja. Pasti itu, sesuatu yang dirisaukan itu pasti ada ada aksinya, pasti ini. Tapi kalau anak risau lah, anak ini itu bocah, istri, anak sakit. Terus sekarang aksi antum apa? Antum ngapain? Anak istri antum sakit, terus antum buat apa? Ya risaulah, kasihan. Terus gak buat apa-apa? Bohong, itu berarti risaunya. Nah maka sunnah, perkara-perkara sunnah ini kalau dirisaukan, lama-lama wujud pada diri kita dan juga orang-orang sekitar kita. Risau bagaimana agar masjid ini penuh. Lama-lama kalau dirisaukan, ada aksinya, lama-lama Allah terima. Risau aja, tapi nggak pernah buat aksi, nggak Allah terima. Ini berarti likul imri'in manawanya bohong. Niatnya itu nggak sempurna gitu ya. Nah sekarang maksudnya Pak Wahyu ini gini Pak, pertanyaannya adalah, lagi sholat, terus ada anak kecil di samping kita, betul kan? Oh di depan kita. Di depan kita tuh ada anak kecil, jadi anak kecil itu kalau dia sholatnya belum sempurna syarat sah, walaupun ikut sholat, anak kecil nih, tapi sholatnya belum sempurna, maka sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah sama dengan tidak sholat. Kalau tidak sholat sama dengan memutus soft. Jelas ya Pak ya? Yang dikatakan memutus soft itu adalah sekiranya soft kita kosong mencukupi untuk orang masuk. Jadi kalau ada anak, dia sholatnya tidak sah, walaupun lagi latihan sholat Pak ya, di tengah-tengah soft, dan bisa orang dewasa masuk menggantikan anak itu, berarti softnya itu putus. Kata Nabi, man qata'a sofan qata'ahullah. Siapa yang memutus soft,
Allah akan putus hubungan dengannya. Kan bahaya. Bikin soft, tapi softnya tuh putus. Maka Allah memutuskan hubungan dengannya. Bahaya ini kan? Makanya perkaranya jadi makruh. Nah sekarang kalau seandainya melihat anak-anak khususnya yang belum sempurna sholatnya, kira-kira dia belum sempurna sholatnya, minta untuk bikin soft sendiri di belakang. Ini baiknya seperti itu ini para DKM-DKM ini. Kalau seandainya ada anak-anak, daripada memutus soft, kasihan orang dewasanya softnya terputus. Akhirnya jadi makruh, terputus hubungannya dengan Allah. Itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau ini anak memang sholatnya serius dan kira-kira wudhunya udah bener, sholatnya udah bener, rukun-rukunnya sempurna, maka nggak masalah. Dia masuk dalam soft nggak masalah karena memang sah sholatnya. Lah sekarang ini ada anak yang main-main. Kadang-kadang dia nggak sholat, berdiri doang. Gerak-gerak ya kayak kita dulu lah. Nah macam-macam lah dia tarik-tarik orang tuanya misalnya ini kan. Yang seperti ini kan jelas nggak sholat. Nah kalau dia di tengah soft berarti softnya putus. Nah boleh nggak kita tarik? Sebenarnya secara hukum sunnah ditarik. Sekali lagi ya, secara hukum fikih ya, itu justru malah sunnah ditarik. Karena kalau dia ada di sana makruh, lawannya makruh itu sunnah. Menghindari yang makruh sunnah, itu kaidahnya. Jelas ya Pak ya? Jadi sunnahnya memang ditarik. Cuma tinggal adabnya. Gimana nanti? Paham nggak orang tuanya ini kita tarik? Ini kan dianggap, narik-narik anak orang. Misalnya ini. Ini masalahnya. Masalahnya yang bapak-bapaknya ini ngaji apa enggak, itu masalahnya ini kan. Perlu paham ini kan. Nah kalau ditarik terus kita masuk ke dalam bagaimana? Itu yang lebih afdol secara fikih. Tinggal dilihat konteks adabnya atau secara menjaga hatinya. Kira-kira kalau kita tarik takutnya nanti orang ini tersinggung, apalagi orang awam ya Pak ya. Maka kita lebih baik tidak lakukan. Takutnya hatinya tadi, menjaga hatinya saja. Karena takutnya menyakiti hatinya jadi haram, sedangkan yang kita usahakan perkara makruh saja. Yang saja hanya sunnah gitu ya. Jadi itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau memang bisa, sekiranya kita kenal juga sama bapaknya, jadi lihat konteks lah ala kulli hal untuk mempraktekkan yang semacam itu. Sama kayak kita bikin soft, penuh udah soft pertama. Terus kemudian kita baru datang sendiri, celingak-celinguk nggak ada orang. Kalau kita soft duduk sendiri, kita berdiri sendiri dalam soft, hukumnya makruh. Tapi kita sunnahnya gimana? Tarik. Nabi suruh tarik orang yang di depan. Agar berdiri berdua bersama kita menemani di dalam soft. Cuma orang yang paham berapa banyak. Kalau kita tarik tadi gini-gini kan bahaya. Malah berantem lagi nanti jangan-jangan ini kan. Karena perkara ini. Nah jadi kalau sekiranya ini orang awam nggak paham, ya udahlah terima aja lah, doa sama Allah semoga diterima itu aja lah kan, namanya juga orang awam, gimana lagi. Tapi kalau urusan memperbetulkan soft, memang Nabi betul-betul berikan perhatian. Dulu anak kecil Sayyidina Abdullah bin Abbas umur dalam 10 tahun, 11 tahun, ketika sholat jamaah tahajud bersama Nabi, itu beliau ini baru umur 11 tahunan. Nginep di rumah bibinya Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah ini adalah istrinya Nabi. Bibi mau nginep, anti ataupun encing mau nginep cing. Ngapa? Saya mau tahu sholat malamnya Nabi umur 11 tahun. Nginep itu kalau dia tidur, kan gini mananya Pak. Kalau dia tidur, manalah dia bablas. Maka sepanjang malam tuh pura-pura tidur. Gimana biar gak tidur? Karena pengen tahu tahajudnya Nabi itu kayak apa. Allahu Akbar. Kalau dia tidur gak bakal tahu Nabi bangun dia masih tidur. Maka cuman tiduran aja. Nunggu kapan Nabi bangunnya, kapan. Pas Nabi bangun, beliau detail sekali dalam riwayat Bukhari itu diceritain. Bangun tidurnya Nabi, usap-usap mata. Kemudian membaca akhir surat Al-Ahqaf. Kemudian beliau siwak. Kemudian wudhu, terus sholat. Nah pas Nabi udah sholat, baru nih Abdullah bin Abbas ini bangun, ngikutin Nabi. Terus salah berdirinya dari sebelah kiri. Sama Nabi dijewer. Dibenerin softnya jadi biar sebelah kanan.
Jadi memperbetulkan soft bahkan anak kecil itu dijewer sama Nabi. Jadi boleh-boleh saja mengajarkan sesuatu dengan jeweran, tapi yang masuk akal lah maksudnya, ya nggak sampai merah ataupun juga sampai berdarah. Begitulah lebih kurang Pak. Intinya boleh tapi kita lihat kondisi. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.